Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengawali segala kegiatan kita di hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Pengasih, terima kasih atas segala berkat-Mu yang senantiasa mengalir di dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, terangilah hati, jiwa, dan pikiran kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melaksanakan firman yang diberitakan oleh hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam Ibrani 3 ayat 4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah adalah ahli bangunan yang agung. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ahli bangunan yang agung itu membangun segala ahli bangunan lainnya. Wajarlah bahwa manusia membuat benda-benda, akan tetapi Ia yang menjadikan segala sesuatu dan yang menjadikan sekalian orang yang membuat benda-benda itu ialah Allah. Ada beberapa fakta yang penting mengenai penciptaan. Pertama, dunia diciptakan Allah dari ketiadaan, creatio ex nihilo. Allah tidak menjadikan dunia dari bahan-bahan yang sudah ada lebih dahulu. Perbuatan penciptaan yang demikian melampaui pengertian kita yang menunjukkan kebesaran Allah dan kemahakuasaannya. Kedua, waktu dimulai ketika dunia mulai. Allah tidak membangun dunia di dalam waktu. Waktu tidak ada sebelum ada alam semesta. Penciptaan dan sejarah mulai pada saat yang sama oleh perbuatan ajaib Allah. Ketiga, sarana penciptaan adalah firman Allah. Pernyataan ini mempunyai arti ganda. Ibrani 11 ayat 3 mengatakan oleh firman Allah meneguhkan kisah dalam kitab Kejadian yang sering mengulang, berfirmanlah Allah. Allah tidak perlu mengerahkan banyak tenaga. Ketika Ia menciptakan dunia, Ia hanya berfirman, dan jadilah demikian. Arti yang kedua dalam pernyataan ini nampak ketika Rasul Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai firman Allah.
Yesus, anak Allah yang dimaksudkan dalam Kolose 1 ayat 16, segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia. Dimanapun penciptaan disebut dalam perjanjian baru, anak Allah dipandang sebagai perantara yang melaksanakannya. Keempat, segala sesuatu yang diciptakan Allah sungguh amat baik dalam bahasa Ibrani, tov. Kata tov menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah menunjukkan kemuliaan Allah, keagungan Allah, dan sungguh amat baik menurut Allah. Kita yang hidup saat ini diharapkan membangun hati kita masing-masing. Sungguh kita adalah umat yang diciptakan Allah seturut dengan gambarnya. Sehingga kita harus membangun diri kita dengan segala sesuatu yang tidak hanya berharga di mata manusia, tetapi juga yang terutama berharga di mata Allah, Sang Pencipta kita. Jika hati kita berkenan di hadirat Allah, Roh Kudus akan tinggal di hati kita, sehingga berbagai berkat Tuhan akan tercurah atas kita. Hendaklah kita sebagai teman sekerja Allah menjadi ahli bangunan yang handal bagi hati kita. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sapaan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa Engkau adalah ahli bangunan yang agung. Mampukanlah kami untuk senantiasa memuji Engkau karena kemahakuasaan-Mu dan membangun hati kami agar hidup kami senantiasa diberkati dan menjadi berkat. Kami berdoa dalam kegiatan kami di sepanjang hari ini, kiranya Engkau tetap memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan yang daripada-Mu, agar segala pembelajaran, pekerjaan, serta pelayanan kami dapat terlaksana dengan baik seturut kehendak-Mu. Berkatilah seluruh jemaat dan para pelayan gereja-Mu, berikan kesehatan dan kekuatan. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang sakit, dan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, tambahkanlah umur yang panjang dan kesehatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Shalom.